Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Tanpa merasakan berlalunya waktu, Chu Feng telah memasuki Tower of Martial Skill Cultivation selama 2 bulan penuh. Dalam 2 bulan penuh itu, orang-orang seperti Chun Wu, Ziling, Su Rou, dan Su Mei, mereka akan datang dan membawakan makanan kepada Chu Feng. Meskipun mereka tidak pernah bisa melihatnya, tapi makanan yang mereka kirim biasanya sudah bersih. Itu jugalah yang membuat mereka tahu, bahwa Chu Feng melakukannya dengan sangat baik. Jadi, mereka tidak terlalu memikirkannya. Namun dalam 3 hari terakhir, semua makanan yang mereka kirim belum juga dimakan. Ketika mereka melihat makanan yang terakumulasi selama 3 hari penuh masihlah utuh, Chun Wu, Ziling, Su Rou, dan juga Su Mei, semuanya tidak bisa untuk tidak khawatir. Mengesampingkan faktanya bahwa, ruang dalam Tower of Martial Skill Cultivation sangat besar, dan ada resiko tersesat setelah masuk. Sedangkan untuk keterampilan bela diri Air Ten Tabu, itu sangat sulit untuk diolah. Mencoba melakukannya di ranah Chu Feng saat ini, itu hanya mirip dengan bunuh diri. Jadi, setelah hari ketiga, mereka berempat tidak bisa terus menahan diri. Senior Chun Wu, mari kita pergi bersama untuk mencari Junior Chu Feng. Benar Senior Chun Wu, 3 hari telah berlalu, kami benar-benar khawatir kepada Chu Feng. Pada saat itu, di dalam istana Chun Wu, Ziling, Su Rou, Su Mei, dan bahkan Zhang Tianyi beserta Jiang Wuxiang, mereka juga telah datang. Mereka meminta Chun Wu untuk membiarkan mereka masuk ke Tower of Martial Skill Cultivation, sehingga mereka bisa mencari Chu Feng. Ini, desah Chun Wu. Chun Wu berada dalam situasi yang sangat sulit saat dia menghadapi permintaan mereka. Setelah itu, dia berkata dengan sangat tak berdaya. Sebenarnya, aku juga sangat khawatir tentang dirinya. Tetapi tuanku telah mengatakan, jika Chu Feng ingin memasuki menara kultivasi keterampilan bela diri, maka dia bisa memasukinya. Tetapi tidak ada dari kalian yang diizinkan, itu dikarenakan kultivasi kalian. Meskipun segala sesuatu di dalam menara martial skill cultivation adalah ilusi, dan juga tidak akan menyerang kita, tapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak akan tersesat saat berada di dalamnya. Jika itu memang benar, jangankan kamu, bahkan dengan kultivasi yang aku miliki saja, itu tidak ada keraguan kalau aku akan mati di dalam sana. Saat ini Chu Feng telah masuk, tetapi dia belum kembali. Sangat mungkin ada sesuatu yang salah telah terjadi, itu ketika dia mengembangkan keterampilan bela diri tabu. Dan juga sangat mungkin, telah terjadi sesuatu yang salah pada Tower of Martial Skill Cultivation. Karena bagaimanapun juga, terlepas dari kedalamannya, tempat itu hanyalah sebuah formasi. Maka tidak ada yang bisa menjamin, dengan formasi yang telah ada selama puluhan ribu tahun itu, untuk terus bekerja dengan aman. Selain itu, ada juga beberapa kali di mana masalah mengenai formasi muncul, ucap Chun Wu menjelaskan. Senior Chun Wu, ayo kita masuk. Tidak peduli hidup atau mati, itu tidak akan berhubungan dengan kamu. Hanya saja, aku tidak bisa meninggalkannya sendirian. Ziling pun memohon dengan wajah tulus. Dia yang biasanya kuat, sekarang memiliki air mata berkilauan yang mengalir dari matanya. Senior Chun Wu, kami mohon. Setelah Ziling, maka Su Rou, Su Mei, Jiang Wuxiang, dan juga Zhang Tianyi, mereka semua memohon juga. Saat ini tuanku sedang meramu obat di pengasingan. Aku benar-benar tidak tahu, apakah sesuatu telah terjadi atau tidak di dalam Tower of Martial Skill Cultivation. Maka demi keselamatan kamu, aku tidak bisa membiarkan kamu masuk. Tapi aku sendiri bisa masuk, dan mencari Junior Chu Feng, kata Chun Wu. Heh, kenapa kamu semua ada di sini? Aku bisa mendengar kamu berbicara dari jauh. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari luar. Ketika mereka melihat ke atas, mereka menemukan itu adalah Qius Hui Fuyan. Qius Hui Fuyan akhirnya telah kembali. Selain itu untuk beberapa alasan,
bahkan ada 4 orang cantik di belakangnya. Mereka adalah Yan Ruyu, Xia Yu, Dong Sui, dan Qiu Zhu. Keempatnya telah mengikuti Qiu Shui Fuyan ke sini. Qiu Shui senior, kamu sudah kembali. Ini benar-benar hebat, balas Chunwu. Chunwu bertindak seolah-olah dia melihat penyelamatnya, itu bisa dilihat ketika dia melihat Qiu Shui Fuyan. Dia pun benar-benar sangat bersukacita. Itu karena, Qiu Shui Fuyan adalah ahli di ranah Raja Bela Diri. Jika menilai dari kultivasinya, bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi di dalam Tower of Martial Skill Cultivation, maka dia bisa mengurusnya. Chunwu pun tanpa menyembunyikan apapun, dia segera menceritakan semua yang telah terjadi padanya. Chu Feng ini terlalu percaya diri. Keterampilan bela diri Earthen Tabu adalah keterampilan bela diri yang legendaris. Bahkan di seluruh wilayah Laut Timur saja, itu belum ada orang yang mengolahnya. Tetapi jika dilihat dari keterampilan bela diri Mortal Tabu, orang dapat membayangkan kesulitan kultivasi yang diperlukan oleh keterampilan bela diri Earthen Tabu. Mengapa dia berani sekali menyentuhnya dengan kultivasi yang dimilikinya? Ucap Qiu Shui Fuyan. Warna kulit Qiu Shui Fuyan sangat berubah, itu setelah dia mendengar apa yang terjadi. Saat dia merasa mengutuk perasaan itu, dia pun berjalan lurus menuju pintu keluar. Chunwu dan yang lainnya dengan cepat mengikutinya, ini ketika mereka melihat hal itu. Awalnya mereka bahkan ingin memimpin jalan untuk Qiu Shui Fuyan, tetapi kemudian, mereka menemukan kalau dia tidak membutuhkan panduan mereka. Dia memimpin jalan, dan dengan mudah berjalan menuju menara kultivasi keterampilan marsial tanpa masalah. Tak satu pun dari orang-orang yang menjaga pos-pos pemeriksaan, yang berani menghentikannya. Ketika mereka melihat itu, Chunwu dan yang lainnya merasa bingung. Mereka tidak bingung mengapa para penjaga tidak menghentikannya, karena mereka bisa mengerti akan hal tersebut. Karena bagaimanapun juga, Qiu Shui Fuyan adalah teman tuan mereka. Itu adalah sesuatu yang diketahui semua orang di Misty Peak. Dia selalu berjalan di tempat yang dia inginkan, dan siapa yang berani untuk menghentikannya. Namun dalam ingatan Chunwu dan yang lainnya, Qiu Shui Fuyan tidak pernah berjalan secara acak di Salam Misty Peak. Dia seharusnya tidak pernah datang ke Tower of Martial Skill Cultivation, namun bagaimana bisa dia tahu lokasinya? Meskipun mereka bingung, tapi tidak ada yang bertanya kepadanya. Karena apa yang lebih mereka pedulikan saat ini, itu adalah keselamatan Chu Feng. Akhirnya dengan Qiu Shui Fuyan yang memimpin, mereka segera tiba di pintu masuk ke Tower of Martial Skill Cultivation. Setelah membuka pintu, mereka melihat bahwa makanan yang dikirim oleh Chunwu dan yang lainnya masih menumpuk di pintu masuk, dan tidak ada satu gigitan pun yang diambil. Jadi, tanpa mengatakan apa-apa lagi, Qiu Shui Fuyan melangkah maju dan masuk. Tetapi ketika dia masuk, dia kembali dan berteriak. Untuk apa kalian masuk? Jika benar-benar ada sesuatu yang salah di sini, kamu hanya ingin mati dengan masuk. Ucap Qiu Shui Fuyan. Senior Qiu Shui, kita benar-benar tidak bisa menghilangkan kekhawatiran kita. Biarkan kami ikut dengan kamu juga, kata Ziling. Dan ketika Qiu Shui Fuyan melihat wajah mereka penuh kecemasan, serta mata mereka yang lembab, seketika saja hatinya mulai bergetar. Dia juga tidak banyak bicara, dan dengan gelombang dari lengan bajunya, formasi spiritual yang tak terbatas segera melonjak, dan kemudian menyelimuti Ziling dan yang lainnya. Dia pun melompat ke udara, dan membawa formasi spiritual yang melilit mereka semua. Qiu Shui Fuyan memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang geografi tempat ini. Dia benar-benar tahu ada laut dan banyak binatang laut di tempat ini. Selain itu, dia juga tahu mereka relatif kuat, dan itu adalah tempat terbaik untuk kultivasi keterampilan bela diri. Karena itulah, dia terbang menuju laut itu. Bum 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 bum. Namun sebelum dia berada di dekat mereka, mereka dapat mendengar semburan ledakan tanpa henti yang meletus dari laut. Pada saat itu, hati tegang Qiu Shui Fuyan akhirnya mulai tenang. Bahkan sedikit kedamaian muncul di wajahnya yang cemas. Akan tetapi, dia tidak berhenti sampai di situ saja. Dan bahkan sebaliknya, dia terus terbang ke arah ledakan tersebut.
Akhirnya, mereka tiba di asal suara tersebut. Namun setelah mereka melihat semuanya dari kejauhan, ekspresi semua orang hampir berubah semua. Bahkan Qius Hui Fuyan sendiri tidak bisa membantu, dan hanya menghirup udara dalam-dalam. Segera, dia pun berteriak, "Anak ini!" Teriak Qius Hui Fuyan. Pada saat itu di atas laut, angin yang kencang segera muncul, dan ledakan terus bergema tanpa henti. Riak energi yang ganas mirip dengan bilah tajam, itu saat mereka memotong ruang terbuka itu sendiri, dan kemudian membelah lautan. Ada ledakan keras di atas air, dan dengan gelombang kejut yang tak terkendali yang menyebabkan kekacauan, binatang laut di ranah Dewa Bela Diri yang tidak sengaja melewatinya, mereka langsung hancur berkeping-keping. Kekuatan itu benar-benar sangat menakutkan. Lalu asal-usul dari semua itu, sebenarnya itu berasal dari tubuh yang lemah milik Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng sedang mengenakan baju besi. Dia memegang persenjataan kerajaan naga perak, dan bahkan di punggungnya, itu ada dua sayap hitam yang dibuat oleh api hitam. Dengan semua itu, kultivasi Chu Feng telah naik ke peringkat 6 Martial Lord. Kekuatan bertarungnya bahkan jauh lebih mengerikan. Aura yang dipancarkannya, itu bahkan akan memaksa peringkat 9 Martial Lord untuk menghindarinya. Dia sudah bisa dikatakan tidak terkalahkan, terhadap semua ahli di ranah Martial Lord. Ketika dia berdiri di sana, dia bahkan tidak terlihat seperti orang, tetapi lebih mirip seperti dewa. Pada saat itu, Chu Feng melambaikan tombak naga perak di tangannya, dan tanpa henti mengirimkan serangan ganasnya. Saat Royal Armament melambai, naga perak yang dibuat oleh cahaya putih terus-menerus ditembakkan dari Silver Dragon Spear. Gigi mereka terbuka, cakar mereka diacungkan, dan mereka memuntahkan awan dan kabut saat mereka menembak ke arah permukaan laut. Namun jika dilihat, dia tampaknya sedang menyerang sesuatu. Sedangkan untuk benda yang mengambang di laut, benda itu dapat membangkitkan angin kencang dan juga ombak. Bahkan benda itu juga terlihat sangat mengerikan. Bukan hanya aumannya saja yang memekakkan telinga, bahkan penampilannya benar-benar menarik perhatian. Itu adalah kura-kura besar, yang ukurannya sebesar pulau. Kura-kura itu tidak hanya memiliki penampilan yang menakutkan, bahkan kekuatannya juga luar biasa. Dia berada di peringkat 1 Martial King. Jadi, Chu Feng hanya dengan kultivasi Martial Lord peringkat 6-nya, dia sedang bertarung melawan kura-kura super besar dengan kultivasi di ranah Martial King peringkat 1. Apakah Chu Feng ini sudah gila? Dia menantang kura-kura besar ini. Itu adalah tuan dari lautan ini. Sebelumnya, ketika kita berkultivasi di tempat ini, kita selalu menghindarinya, dan tidak pernah berani mendekatinya. Ucap Dong Sue. Wajah Dong Sue sangat kaget ketika dia melihatnya. Ini tidak masalah seberapa kuat kura-kura itu. Itu hanya akan memblokir serangan Chu Feng dengan kekuatannya, yang dikarenakan pembatasan oleh formasi. Selain itu, monster itu tidak akan menyerang junior Chu Feng. Chun Wu segera menjelaskan, tetapi dia juga takut dengan tindakan Chu Feng. Ketakutan selalu diciptakan dalam hati orang-orang, itu ketika mereka merasakan hal-hal yang jauh lebih kuat. Meskipun mereka tahu kura-kura besar itu dibatasi oleh formasi, dan tidak akan menyerang mereka, tapi mereka masih berada di tempat yang jauh. Itu bukan karena alasan lain, tetapi dikarenakan kura-kura itu terlalu kuat. Jika kura-kura itu kehilangan kendalinya, maka mereka pasti akan mati. Namun anehnya, Chu Feng saat ini melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak berani mereka lakukan. Hahaha, seperti yang diharapkan dari junior Chu Feng aku. Kekuatannya benar-benar terlalu kuat. Meskipun dia hanya Martial Lord peringkat 6 saat ini, tapi kekuatan bertarungnya memungkinkannya untuk bertarung melawan ahli di ranah Raja Martial. Ini benar-benar mengagumkan, ucap Zhang Tianyi dengan sangat senang. Dia merasa bangga, karena dia memiliki saudara yang sangat kuat seperti Chu Feng. Tidak peduli seperti apa kekuatannya, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Raja Bela Diri. Dia hanya berani melakukan ini sekarang, karena dia tahu kura-kura tidak akan menyerangnya. Karena jika bisa menyerang, maka dia pasti akan mati.
Tapi tidak peduli seberapa kuat ahli di ranah dewa bela diri, mereka hanyalah ahli di ranah dewa bela diri. Bagaimana mungkin mereka bisa melakukan perlawanan terhadap ahli di ranah Martial Kings? Bahkan ahli di ranah Martial Lord Puncak saja tidak bisa, apalagi hanya dia, ucap Dong Sue. Tapi pada saat itu, Dong Sue melengkungkan bibirnya, dan menyangkal perspektif dari Zhang Tianyi. Sejak keluar dari alam abadi menandai bela diri, dia dan Xia Yu telah mencoba untuk lebih dekat dengan Chu Feng berkali-kali, tapi itu semua sangat tidak berguna. Jadi, setelah memastikan dia tidak akan repot dengan mereka lagi, mereka juga tidak mencari ketidakbahagiaan mereka sendiri. Namun karena kepribadian mereka, tentu saja mereka akan selalu membenci Chu Feng. Sebenarnya, mereka memilih untuk datang ke sini bukan untuk menemukan Chu Feng. Tetapi sebaliknya, untuk memeriksa apakah dia sudah mati atau tidak. Orang-orang harus tahu, bahwa di dalam hati mereka, mereka sangat berharap kalau Chu Feng ini mati. Namun setelah melihat adegan itu, mereka tidak hanya kecewa, mereka juga dibuat terkejut. Mereka terkejut, karena Chu Feng menjadi semakin kuat. Dia sudah meninggalkan mereka jauh di belakangnya, dan di mata mereka, itu bukanlah sesuatu yang baik. Oh, jadi kamu mengatakan kalau Chu Feng lebih rendah dari puncak Martial Lord? Ucap Ziling. Kata-kata Dong Sue barusan, itu secara alami membangkitkan ketidaksenangan dari kerumunan. Segera, Ziling pun memimpin jalan dan menanyai Dong Sue. Mendengus. Junior Chu Feng memang kuat, tetapi itu hanya karena dia mengandalkan teknik khusus. Bahkan tanpa royal armament dan tanpa teknik khusus itu, dapatkah dia mengalahkan mereka yang memiliki kultivasi di atasnya? Ucap Dong Sue sambil mengerutkan bibirnya. Meskipun Ziling adalah pengguna tubuh ilahi, tapi kultivasinya saat ini sangatlah lemah. Maka secara alami, dia juga tidak takut padanya. Diam. Tepat pada saat itu, Qius Hui Fuyan tiba-tiba berteriak dengan marah. Meskipun kata-katanya diarahkan pada semua orang, tapi tatapannya yang tidak ramah dilemparkan ke arah Dong Sue. Ketika dia melihat itu, hati Dong Sue langsung bergetar. Wajah awalnya yang sombong langsung memucat dari ketakutan, dan dia pun menunduk dan terdiam. Tiba-tiba saja Chu Feng menghentikan serangannya yang gila. Dia berdiri di udara, dan kemudian menutup matanya. Pada saat yang sama, jalinan ruang di sekitar Chu Feng mulai bergetar sedikit demi sedikit. Kekuatan lemah di udara kemudian menjadi kuat, dan ruang kosong pun bergetar lebih intens lagi. Bahkan retakan di ruang segera muncul, dan aura yang sangat kuatnya bahkan akan menghancurkan ruang itu. Dengan perubahan seperti itu, kekuatan marsial yang tak terbatas berkumpul menuju Chu Feng seperti badai. Saat mereka menghadapi kekuatan marsial yang sangat besar ini, bahkan mata Qius Hui Fuyan menjadi berbinar-binar. Dia sebagai spiritualis dunia jubah emas dan juga ahli di ranah Raja Bela Diri, itu bisa merasakan bahwa kekuatan bela diri yang naik ini berasal dari ranah Raja Bela Diri. Untuk menciptakan keterampilan bela diri yang luar biasa seperti itu, bahkan itu tidak bisa dilakukan oleh dirinya, yang merupakan seorang ahli di ranah Raja Bela Diri. Namun sekarang, Chu Feng benar-benar telah melakukannya. Pada saat itu, mata Qius Hui Fuyan tidak bergeser sedikit pun. Dia dengan erat menatap Chu Feng, itu dikarenakan ada pertanyaan di hatinya. Pertanyaan itu adalah, Chu Feng benar-benar tidak akan mengembangkan keterampilan bela diri Earthen Tabu ini kan? Ketika dia memikirkan pertanyaan itu, dia tidak berani untuk terus berpikir. Mengesampingkan kesulitan kultivasi keterampilan bela diri Earthen Tabu, bahkan waktu 2 bulan saja tidak memungkinkan untuk melakukan hal yang mustahil seperti ini. Ledakan. Bang! Namun tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba membuka matanya. Pada saat yang sama, aura ganas muncul dalam pandangannya, dan kemudian melesat ke arah kura-kura besar itu. Mengaum. Ketika melihat tatapan sengit Chu Feng, mata merah darah kura-kura besar itu berkilauan, dan kura-kura itu benar-benar mengeluarkan geraman rendah yang malu-malu. Pada saat yang sama, ia memancarkan aura tanpa batas dari tubuhnya, itu saat ia dengan cepat mulai bergerak. Ketika ombak di sekitarnya melonjak,
Kura-kura itu berencana untuk melarikan diri. Bas-bas. Tapi sayangnya, itu sudah terlambat. Sebelum kura-kura besar itu bisa melarikan diri, kepulan asap berwarna merah darah melesat keluar dari tubuh Chu Feng. Itu adalah kepulan asap yang sangat aneh. Asap itu tampak seperti pisau yang tajam, namun menyerupai ular air. Tidak hanya mereka tak terhitung jumlahnya, mereka bahkan membuat jeritan yang menusuk telinga. Asap itu bahkan bisa membuat orang lain takut dengan sangat cepat. Karena hanya dengan sekejap, ia telah menyelimuti segalanya, dan menyegel kura-kura besar di dalamnya. Kemudian pada saat itu juga, bibir Chu Feng bergerak sedikit ketika dia mengucapkan 4 kata yang hebat. Airten tabu, tebasan cakrawala, teriak Chu Feng. Ledakan. Bang! Setelah teriakan itu menggema, dan bahkan teriakannya mirip dengan perintah dari dewa, dengan segera kepulan asap yang aneh dan mengerikan itu, mereka pun berkumpul ke arah tatapan Chu Feng dengan kekuatan destruktifnya. Akhirnya setelah ledakan besar, tebasan yang menyilaukan segera muncul di atasnya. Ketika tebasan itu muncul, aura destruktif meledak juga. Dan dengan demikian, aura itu langsung menelan sebagian lautan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.